Pada nunggu konten Tensura dari Wong Anime. Oke, pada kesempatan kali ini Wong Anime akan membahas mengenai light novel Tensura volume 20 yang akan rilis sebentar lagi. Kira-kira peristiwa apa aja yang bakal terjadi di volume 20 ini? Mari kita bahas satu persatu. Sekitar beberapa hari atau mungkin beberapa minggu kemarin, sinopsis dari light novel Tensura volume 20 telah keluar. Sinopsis ini memberikan kepada kita beberapa garis besar. Yang pertama, pertarungan antara Milim dengan para pasukannya melawan para tentara Insektar berakhir dengan kemenangan Milim, terutama setelah Milim menggunakan mode seriusnya di dalam pertempuran tersebut. Namun pertempuran yang sudah seharusnya melaju ke arah angin Milim pada akhirnya dihentikan oleh keindahan salju dan es yang turun dari langit. Yaps, Felzard, sang naga es abadi pada akhirnya ikut turun di pertempuran. Dan pada pertempuran tersebut dia pun mengobrak-ngabrik pertahanan Milim yang pada asalnya berada di dalam jangkauan kemenangan Milim Nafa. Melihat teman-temannya gugur satu persatu, Milim kemudian melakukan resolusi untuk melakukan stampede alias amukan tidak terkendali yang sebelumnya merepotkan Gi dan pada akhirnya membuat Ramirez mesti mengorbankan dirinya. Oke, Wong Anime memiliki beberapa prediksi mengenai light novel Tensura volume 20 ini. Mengenai siapakah yang gugur di pertempuran sehingga membuat Milim terpaksa harus melakukan stampede alias amukannya yang tidak terkendali. Bagaimana pula dengan medan pertempuran lain dan beberapa karakter-karakter baru yang sudah diperkenalkan sebelumnya namun belum muncul di light novels dalam bentuk dan perannya yang signifikan. Oke, yang pertama mari kita mulai dengan medan pertempuran Milim. Milim mengamuk di arena pertempuran yang merupakan wilayah kekuasaannya. Dan Wong Anime duga beberapa dari Four Heavenly King dan juga para penyembah naga banyak yang musnah karena kedatangan Felzard ke medan pertempuran tersebut. Wong Anime memperkirakan kalau Obera dan juga Midray akan terbunuh di medan pertempuran ini. Dan inilah yang memicu Milim mesti mengeluarkan Wrathful King Satanael yang merupakan ultimate skill miliknya dan mengamuk sekuat-kuatnya. Nah, di sini Wong Anime berteori kalau pertarungan antara Felzard dan Milim ini akan berlangsung untuk sementara waktu hingga kemudian salah satu figur penting akan menyela pertarungan mereka. Figur penting tersebut siapa lagi kalau bukan Gi Crimson yang bertanggung jawab untuk mengalahkan Felzard. Nah, kenapa Gi Crimson yang mesti menghentikan Felzard? Ya, karena pertarungan antara Gi melawan Felzard adalah merupakan pertarungan favorit para pembaca web novel. Dan Fuse selaku pengarang dan juga editornya tidak akan mungkin mengubah pertarungan ini dikarenakan pertarungan ini adalah pertarungan yang merupakan favorit dari fans Tensura. Namun walaupun begitu, Wong Anime menduga kalau pertarungan antara Gi dan Felzard ini kemungkinan akan terjadi di volume 21 atau kalau terjadi di volume 20 maka akan terjadi di akhir-akhir volume tersebut. Selain itu, di volume ini Wong Anime juga menduga dua karakter penting yang sebelumnya pernah disebutkan namanya akan diperkenalkan di volume ini dalam wujud mereka yang sebenar-benarnya. Kedua figur tersebut adalah tentu saja Zelanus, sang kaisar serangga, dan juga Ifaraj, sang naga kehancuran. Oke, kita kesampingkan dulu mengenai naga kehancuran Ifaraj dan mari membahas mengenai sang kaisar serangga Zelanus. Seperti yang kita tahu, Zelanus adalah merupakan top apex dari ras Insektar, ras yang paling sulit untuk dikalahkan bahkan oleh para iblis yang terkenal sangat licik dan sangat culas sekalipun. Maka Wong Anime prediksikan Zelanus ini setidaknya setara dengan para naga sejati jika kita melihat kekuatannya di dalam pertarungan. Nah, di sini kita kemungkinan akan melihat origin story dari sang kaisar serangga tersebut dan pertemuan dengan Zegion dan juga Apito. Yaps, Zegion dan Apito kemungkinan akan muncul di volume ini dan kemudian menerangkan mengenai bagaimanakah sesungguhnya Insektar itu dan hubungannya dengan sang kaisar serangga Zelanus. Dan mungkin kita juga akan mendapatkan alasan sesungguhnya kenapa Zegion dan Apito melarikan diri ke dunia kardinal, yang berujung dengan Zegion dan Apito pada akhirnya diselamatkan oleh Rimuru. Di dalam fase pertempuran akhir ini kemungkinan juga mereka akan bertarung, tapi kita lihat saja nanti bagaimana ke depannya.
Lalu bagaimana dengan Feldway yang di volume 19 dikalahkan oleh Rudra yang merasuki tubuh Masayuki? Wong anime menduga mengingat Feldway ini sudah tidak memiliki kekuatan lagi dan harapan untuk menghidupkan Feldanava sudah sangat kecil, maka dia akan menggunakan jalan terakhir untuk membangkitkan Feldanava. Dia akan mulai menggunakan tubuh aslinya yang sebelumnya dia tidak pakai karena tubuh tersebut merupakan tubuh pemberian Feldanava yang dia anggap suci. Inilah salah satu alasan kenapa Wong anime menganggap Feldway merupakan salah satu kandidat bos terakhir di Tensura. Karena sejauh ini walaupun Feldway dikalahkan oleh Rudra, Feldway tidak pernah memakai kekuatannya yang sesungguhnya, atau bisa dibilang juga dia tidak pernah serius di dalam pertarungannya. Karena dia kalah telak dalam pertarungan melawan Rudra, maka dia akan menggunakan seluruh kekuatannya dari mulai Michael yang ada dalam dirinya hingga tubuh aslinya dan menggunakannya untuk membangkitkan dewa yang telah dia puja sejak lama. Wong anime juga berteori kalau di volume ini kita akan mulai melihat pergerakan dari Veldora dan juga Sion. Karena seperti yang kita tahu, Dagrul pada akhirnya berpihak ke pihak Michael dan juga pihak Feldway. Dengan kata lain, dia telah membelot. Dan Wong anime duga kalau apa yang akan terjadi pada Dagrul kurang lebih sama dengan apa yang terjadi di web novel Tensura. Veldora lah yang akan menghentikannya. Dan pada volume ini pula, Sion kemungkinan akan bergerak dan mulai mendapatkan ultimate skill di dalam pertarungan. Tahu ultimate skillnya apa? Ya kalian tebak aja lah. Lalu bagaimanakah dengan keadaan Rimuru di volume ini? Seperti yang kita tahu, di akhir volume 19, Chill berhasil melakukan skema liciknya dengan membodohi hampir semua orang, termasuk Rimuru sendiri. Dan skemanya ini berhasil membuat Rimuru menelan keberadaan paralel atau parallel existence milik Michael. Dan ini membuat Rimuru memiliki 7 seri malaikat ultimate skill pada dirinya dan 3 unsur naga sejati di dalam dirinya pula. Bukan cuma itu, Rimuru juga telah memperoleh kemampuan untuk mengubah dirinya menjadi digital life form sehingga dia bisa bergerak ke di stationary world atau dunia di mana waktu tidak memiliki hak untuk ikut campur di sana. Inilah salah satu alasan kenapa Wong anime masih menempatkan Gi Crimson di atas Rimuru secara kekuatan, karena sampai sejauh ini Rimuru baru bisa bergerak di stationary world di akhir volume 19. Sedangkan Gi sudah sejak lama bisa bergerak di stationary world, dan hal ini dibuktikan ketika dia melakukan pertarungan dengan Chloe ketika Chloe pertama kali berhasil dibebaskan dari fase perjalanan waktu yang dia lakukan pada volume 11. Selain itu, Gi juga memiliki senjata yang kemungkinan tidak diketahui oleh para Raja Iblis lainnya. Dan seperti yang kita tahu di Tensura, kemampuan untuk menyembunyikan dan tidak memperlihatkan informasi adalah merupakan kemampuan paling penting. Jauh lebih penting daripada senjata-senjata paling kuat ataupun ultimate skill paling tinggi. Nah, di chapter 20 ini Wong anime menduga kalau Chill mulai akan memformulasikan berbagai macam kemampuan-kemampuan yang Wong anime tidak bisa prediksi. Karena memang 7 unsur malaikat dan 3 unsur naga sejati, maka Chill bisa memformulasikan berbagai macam kemampuan, senjata, dan juga ultimate skill dengan potensi yang tidak terbatas. Dan ketika Chill mulai memformulasikan kemampuan-kemampuan tersebut, maka Rimuru pun akan melebihi kemampuan Gi di dalam pertarungan. Baiklah semuanya, itulah prediksi Wong anime mengenai peristiwa apakah yang akan terjadi di Tensura volume 20. Gimana spekulasi kalian tentang apakah yang akan terjadi di volume 20? Silahkan komentari di bawah. Dan dengan ini Wong anime mengakhiri videonya. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.